Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat malam ya, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang di hadirat Allah. Mari kita memandang wajahnya, karena Dia Bapa yang dikasih dan seperti bahasa Indonesia. Katakan saat ini, ku datang dalam hatimu.
mengucap terima kasih Tuhan kepadamu malam hari ini. Kami sekelompok Mandarin boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama berdoa. Tuhan, sebelum doa dipanjatkan, kuduskan dan sucikan setiap hati kami, setiap ruangan ini Tuhan, supaya betul-betul anak-Mu tidak ada kepahitan, kebencian, bahkan tidak ada masalah Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, tetapi semua boleh tertuju dengan baik di hadapan-Mu. Biar doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Tuhan. Kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan, hadirat-Mu turun di tempat ini, maka segala sesuatu akan terjadi dengan heran dan ajaib. Tuhan, kami percaya yang datang dengan masalah, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan segala problem, Engkau ada jalan keluar buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sayang kepada anak-anak-Mu, Bapak Gembala yang baik, tahu dan mengenal setiap domba-domba-Mu. Biar segala doa-doa Tuhan malam hari ini yang dipanjatkan, Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan Yesus sebagai penolong kami, sebagai jawaban kami, Tuhan pasti kabulkan. Biarlah kami mau berjalan dengan iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, karena kami hidup di akhir jalan. Kami tidak berani jalan sendiri Tuhan. Kami tetap minta Roh Kudus yang urapi dan pimpin hidup kami. Urapi Tuhan pekerjaan-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir kami serahkan hamba-hamba-Mu yang bertugas. Biar Tuhan tolong dan pimpin, pakai mereka menjadi alat Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, baik Tuhan, luar biasa. Baik yang belum tiba pun Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Kami percaya pasukan surga yang melindungi dan tibakan dengan selamat. Kami boleh sama-sama agungkan nama Tuhan. Kami mau tinggikan nama Yesus, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini, yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Jadi pada saat malam hari ini kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan, kita bersama-sama bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bila Tuhan itu agung dan menyanyi bagi Tuhan. Selamat
syukur dan terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhanlah yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi penuntun Tuhan setiap kami, hidup kami sehari dari hari. Tuhan adalah perlindungan, penyembuhku, penolongku. Sungguh aku punya Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus lawaya sang Yesus lawaya sang lawaya sang lawaya sang lawaya sang Yesus. Haleluya lawaya sang lawaya sang lawaya sang. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami sekaliannya pada malam hari ini. Di dalam doa malam ini Tuhan, urapan Tuhan sudah nyatakan di dalam sidang jemaat Mandarin malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk kami sekaliannya Tuhan. Untuk kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini hamba-Mu mengucap syukur Tuhan sudah memimpin persekutuan atau ibadah malam doa ini mulai dari permulaan sampai pertengahan. Bahkan Tuhan sudah menguasai, memimpin kami di dalam menyembah, memuji Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami menyerahkan diri kami di dalam setiap pribadi demi pribadi. Tuhan pakai kami sekaliannya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Mandarin hari Minggu depan Tuhan dengan urapan firman Tuhan. Kami mohon hadirat Tuhan memenuhi di dalam ibadah Mandarin minggu depan dengan urapan firman Tuhan. Tuhan, urapan pimpinan di dalam ibadah besok minggu itu Tuhan pimpin ibadah itu dari awal sampai akhirnya dengan urapan Tuhan. Tuhan memberkati petugas-petugas yang Tuhan sudah persiapkan di dalam bertugas hari Minggu depan Tuhan, baik penerima tamu, baik musik, pujian, multimedia. Tuhan bahkan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi semuanya dengan kuasa firman Tuhan, dipimpin dengan roh Tuhan, dipimpin di dalam kuat kuasa Tuhan Roh Kudus. Tuhan memberkati pimpinan Mandarin Bapak David Liu dan Ibu Julien Tuhan dengan pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan, memberkati di dalam hikmat akal budi untuk memimpin kami ke dalam tuntunan Tuhan dengan roh menyembah dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan juga dalam tangan-Mu Bapa untuk GPPS Sawahan, baik di Sawahan maupun cabang-cabang di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati GPPS Tuhan. Tuhan memberkati para gembala sidang, Tuhan memberkati para penatua, Tuhan memberkati majelis pusat, majelis daerah, semuanya di dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua program-program kerjanya diberkati Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan melalui jangkauan kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuserahkan juga rakerda yang akan diselenggarakan bulan depan tanggal 19 sampai 21 Maret dengan pimpinan Tuhan, supaya rakerda itu benar-benar berjalan dengan baik. Acara-acara atau program-program yang sudah dipersiapkan bisa berjalan dengan baik dengan tuntunan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak Tuhan program-programnya bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia di dalam roh takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh. Tuhan, kuserahkan semuanya dalam tangan Bapa. Hamba-Mu serahkan untuk kami bangsa Indonesia di dalam pimpinan kasih Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, bangsa yang dengan
roh takut akan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh di dalam kebenaran Allah. Berkati ke negara kami Indonesia Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, di mana negara ini kami boleh hidup di dalam penyertaan Tuhan, jamah para pemimpin yang Tuhan sudah persiapkan untuk memimpin Indonesia terhadap masa depan Tuhan, baik para menteri kabinet kerjanya, para pejabat dari pusat sampai daerah-daerah, dengan benar-benar roh takut akan Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya, tanggung jawab pada nusa bangsa, negara dan agamanya, sehingga negara Indonesia benar-benar negara yang aman, tentram, adil, makmur Tuhan. Kami boleh beribadah dengan leluasa untuk menyembah kepada Tuhan. Ada kedamaian di mana-mana. Berkati semuanya dengan jamahan pimpinan Tuhan. Hamba-Mu serahkan Tuhan benar-benar untuk doa malam ini dalam tangan Tuhan. Lalu sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Firman itu yang akan menjadi tuntunan di dalam langkah kehidupan kami. Firman itu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman itu yang akan menjadi perisai, bahkan menuntun kami untuk lebih sungguh kepada Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami satu persatu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar-benar urapan dari surga, dan kami benar-benar menerima perkataan Tuhan langsung melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapan Roh Kudus kuasai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih kepada Yesus. Terima kasih. Bahkan persiapkan setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini dengan persiapan kekudusan hati kami Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu benar-benar tertanam dalam hati kami yang sudah disucikan oleh Tuhan. Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan, hidup kami berbuah-buah yang baik, buah-buah yang bisa memberkati sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan semuanya kami, patahkan segala kuasa gelap yang akan mengganggu, kuasa setan yang akan merampas firman Tuhan. Hamba-Mu serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, berserah, dan hamba-Mu akan terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya hanya memberikan pengumuman singkat aja. Besok hari Minggu untuk seluruh anggota KUR dan juga untuk anak muda yang mau latihan choir sama tamborin, tolong selesai ibadah bisa berkumpul seperti biasa. Kita akan latihan karena untuk Paskah ini persiapannya sangat mepet sekali. Jadi saya mohon supaya seluruh yang akan melayani bisa sama-sama berlatih, tidak ada yang bolos. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan dilayani dan disampaikan oleh Pastor Valentina Irawan. Mungkin baru pertama kali di ibadah Mandarin, tapi tidak akan yang terakhir. Ya, puji Tuhan. Mari saya persilahkan waktu teman. Shalom. Shalom. Liman hal. Kok nggak ada Mandarinnya belas ya? Ini bangkit berdiri kita nyanyi sebentar. Ayo senang-senang semua ya, Tante Om ya. Judulnya Mandarin, kalau Mandarinnya belas. Saya ngomong di mana hau, nggak ada yang jawab.
senyum itu buat badan sehat. Setuju katakan amin. Yang beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Ya, ini pertama kali saya di sini, tapi sudah sering kali kemari gitu ya. Dan ini wajahnya beberapa baru, tapi beberapa sering ketemu gitu ya. Ya orangnya iku-iku aja gitu kan. Yang rajin ibadah ya itu saja. Dan percaya orang yang rajin ibadah, suka firman, cinta Tuhan, pasti hidupnya dipelihara. Amin ya, karena jadwal khotbah saya tidak panjang-panjang, biasanya kan 2 jam ya. Nah ini tidak panjang, jadi kita cepet aja yuk kita belajar. Karena kalau namanya ibadah, kita memberi persembahan, pujian, penyembahan ya. Kan hari ini nggak ada terjemahan, saya sudah deg-degan loh saudara. Waktu dia udah Pak David, saya mikir saudara, ini orang penterjemah ini saya di tengah jalan bisa berhenti khotbah. Karena khotbahnya saya biasanya nggak pakai titik, nggak pakai koma, nggak mikir gitu loh saudara ya. Disuruh mikir itu bisa berhenti di tengah jalan. Saya khotbah lihat wajah saudara itu saya ngerti mau khotbah apa. Kok akeh sih nggak bahagia ya? Jangan ya, anak Tuhan itu harus penuh sukacita. Ciri-ciri orang yang punya Yesus yang pertama itu pasti sukacita. Ya. Yang kedua di hatinya ada ketenangan dan damai sejahtera. Yang ketiga semakin dewasa kenal Tuhan Yesus, tidak banyak keinginan. Jadi bilang sama kiri kanan, aku tidak minta apa-apa. Ya, datang sini cari Yesus. Katakan amin. Kalau nanti sudah ketemu Yesus, dapatkan Yesus, jalan dengan Yesus, kita tidak minta apa-apa, tapi apa-apa akan datang cari kita. Ya, Roma 14 ayat 17. Kalau ibadah jangan tegang gitu ya. Anak-anak Tuhan itu harus happy. Makanya saya kalau khotbah wajah tegang itu bahaya. Saya sudah lihat wajah jemaat stres, saya merah stres. Nah pendetanya nanti sakit ya. Karena melayani jemaat itu tidak cuma 1-2 kan, apalagi saya menginjil kan setiap hari khotbah ya. Nah lihat wajah jemaat kalau dengerin firman, ya amin, amin. Lah ono sing ngene. Kayak luwe gitu ya. Nah kalau saya ikut tegang gitu, nanti jantung saya sakit ya, liver saya sakit, emahnya sakit. Sebab orang stres, orang yang tidak bahagia gampang. Walaupun datang ibadah dari Senin sampai Minggu, kalau hatinya tidak dijaga, yang datang sakit penyakit, yang datang juga kemiskinan, yang datang masalah. Dan ketika masalah datang, stresnya double porsi. Ketika stresnya double porsi, belum waktunya dipanggil Bapak, pulang sendiri. Ngerti ya? Nah, jadi ya hatinya mesti sukacita ya. Kita baca ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah saudara, kita bersyukur kalau di dalam gereja masih disinggung tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Dan Roh Tuhan itu tidak bergentayangan di dalam gereja. Jadi jangan bilang gereja itu sudah tidak ada Roh Kudus. Loh memang Roh Kudus nggak ada di gereja. Karena dia ada di gereja yang sebenarnya adalah saudara dan saya. Ya, Tuhan itu ada di dalam kita. Di dalam Injil, di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Sebab saudara dan saya harus ngerti, tubuh kita ini bait Allah Roh Kudus. Coba yuk dikeluarin. Oh kita udah ada LCD yuk. Oh dari tadi saya mantep waduh ya. Makanya kok semuanya ngeliatin saya gitu, tak pikir bingung. Kok pendetone ayu bener ya. Oh memang ya. Oh si Kyunghi ya. Apa nalai ya. Ayo ya saya bukakan ayatnya ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi kita belajar aja pelan-pelan. Karena kalau kita ngerti firman, hidup kita merdeka. Alkitab bilang bahwa kebenaran itu yaitu firman Tuhan memerdekakan. Jadi kebenaran itu pasti memerdekakan kita. Enggak butuh uang banyak untuk bahagia. Enggak butuh punya segala-galanya untuk kita bisa menikmati. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Pengkhotbah, kita punya apa saja kalau tidak diberi Tuhan kuasa menikmati, tidak bisa menikmati. Saya dulu naik sepeda motor pelayanan dari Sidoarjo ke Surabaya.
sekarang sudah punya mobil. Aja dulu aku kayak motor. Nah, dulu saya naik motor, saudara bisa bayangin ya. Saya dulu rambutnya panjang, ya ayunya kayak gini Miss ya. Naik sepeda motor, wis dandan sampai di tempat blebiar semua saudara ya. Eyelinernya udah rusak semua, kayak kuntilanak saudara ya. Sampai di tempat. Pertama-tama waktu suami saya bangkrut, naik sepeda motor sayanya dari Sidoarjo Surabaya, sedikit menangis di hati karena belum kenal banget sama Tuhan. Orang bisa bilang saya tahu Tuhan, tapi belum tentu kenal banget sama Tuhan. Orang bilang saya ngerti baca Alkitab, saya hafal isi Alkitab, tapi belum tentu ngerti apa sebenarnya maksud daripada Alkitab, isi firman yang kita baca. Makanya kehidupan sehari-hari itu adalah aplikasi. Artinya firman itu digenapi dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Jadi kalau orang Kristen datang ke gereja, dengar firman bukan karena kebiasaan, karena kita perlu firman. Kita ketika menyembah juga bukan kebiasaan. Oh, terus pemimpin pujiannya bahasa roh. Lah kita lo nggak bisa. Saudara tidak dipaksa untuk berbahasa roh, tapi rindulah dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa bergerak dengan kuasa. Itu nggak penting tua atau muda. Kuasa itu bukan hanya untuk tengking setan, tapi kuasa itu juga ketika firman didengar, kita juga diberi kuasa untuk bisa taat sama firman. Amin. Itu lebih penting daripada usir setan. Pendeta usir setan tapi pembohong. Pendeta usir setan tapi pezina. Pendeta usir setan nyuri duit gereja. Di sini tidak ada, katakan amin. Amin. Senggol kiri kanan. Nanti ya saudara ya. Percuma, karena bukan itu. Setan yang guyu saudara. Setan akan bilang begini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu ini loh sopo. Pernah ya tahu ceritanya? Nggak pernah tahu, wajahnya dibuat tahu aja. Ya saudara ya, ada 7 anak Skewa di dalam Alkitab, itu di Kisah Rasul ya toh. Mau coba-coba tengking setan, belajar dari Paulus. Karena Paulus itu tenar waktu itu, viral gitu ya. Padahal nggak ada YouTube loh ya. Tapi terkenal hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena dia bergerak dengan Roh Kudus. Karena dia melayani dengan Roh Kudus. Dia hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Tidak ada kebohongan, tidak ada pura-pura, tidak ada kemunafikan, nggak ada lagi lihat garis tangan, nggak ada lagi guamnya, nggak ada lagi pergi kuburan minta berkat. Lawa yang di kuburan miskin waktu sampai mati yuk. Terus kita doa sama engkong, popi gua itu bahasa saya Hokian ya, berkati kita gitu ya. Engkong ama kalau bisa jawabnya nih, aku mati yuk gak duit. Betul nggak saudara? Kalau ama engkong Yujian, berarti kita pasti kaya karena ada warisan. Betul nggak? Lah kalau warisan ya lo be amangkong kalau bisa jawab dia bilang gini, aku yo kere. Ya, nah ini sebuah kesalahan, maaf ya, karena ini kan Mandarin gitu ya. Saya dari Kalimantan, papa saya ateis, lahir Cumpola itu, Talu, orang ngerti yo, ya Talu ya, papa saya dari China. Engkong ama kalau ngomong masih celat-celat begitu karena ada perang, lari ke Indonesia, nyangkut di Samarinda di Kalimantan gitu kan. Papa saya Mandarin, ya Hokian, ya Kwantung gitu kan. Mama saya Hokian lah, jadi gua Hokian lah ya gitu ya. Nah terus kita di rumah biasa Mandarin ya, biasa juga Hokian gitu. Setelah sampai di Jawa, lidahnya kepelelet kayak iso maneh lancar ya. Kakek Jawa ngomongnya kan gitu. Nah saudara, saya ngerti tentang berhala, saya ngerti tentang yang namanya adat istiadat, karena kita sembahyang kelentengan ya toh. Sampai sekarang saya menemukan beberapa teman-teman saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, masih pergi juga ke kelenteng ya kan. Di sini tidak ada, katakan amin. Amin. Ya. Nah ada juga yang percaya garis tangan, karena hari-hari ini katanya apa terapi gitu ya. Jadi kalau lihat garis tangan nanti kelihatan mianya seperti apa, mia. Ya, saudara ngerti ya, guamia ya kan gitu. Ini apa gitu toh. Lo kok ya percaya terus ceritanya ke saya gitu kan. Gak percaya ya Cece. Saya bilang
bilang gini ya, lu mau kenalin saya orang yang paling pinter di dunia ini, kalau semuanya keluar dari Alkitab saya tak percaya. Karena yang saya tahu semua yang seperti itu palsu semua. Tapi yang benar adalah firman dan Kristus. Katakan amin. Dibilang, lihat tanganmu ini ya, memang ada masalah gitu ya. Kamu ini memang ditakdirkan niamu itu kalau nikah, 1 kali nikah sudah gagal, 2 kali nikah sudah mau hampir gagal gitu kan ya. Dia bilang niamu ini memang gagal nikah, sudah begitu nanti dapat suami nggak pernah pinter cari uang. Jadi seumur hidup kamu akan nikah dengan pria yang tidak pinter cari uang. Terus saya ngomong, lah goblokmu kalau mau kawin. Nah saudaramu percaya sama miamu gak usah kawin, ya kan gitu sih. Nah tapi saya bilang saya tidak percaya. Saya percaya kebenaran karena Roh Kudus ada di dalam kita, bisa memberi yang namanya hikmah. Rumah tangga bisa jadi bagus kalau firman Tuhan diterapkan di dalam keluarga. Hai suami, kasihlah istrimu, ya tak? Seperti dirimu sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Hormatilah dia sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Jadi bapak-bapak kalau kasar sama istri dari masa muda sampai tua masih kasar, makanya kantong bapak-bapak kosong. Karena teman pewarisnya disakiti terus, tidak pernah digandeng. Sementara kalau digandeng Tuhan mau lepaskan berkat. Lah yopo 1 tahun pernikahan gandeng, 2 tahun wis lali gandeng, sudah 50 tahun ngomong ini baru dipegang sumung gilani ngomong sih. Wes tuwe gak usah macam-macam lah kan gitu ya. Padahal Alkitab mencatat bahwa rumah tangga itu tambah hari tambah manis. Karena Tuhan buat mujizat pertama itu di Kana. Tuhan tidak buat yang namanya mujizat pertama itu di pabrik, di gereja, di bait suci, enggak loh. Tuhan buat di pesta pernikahan. Artinya Tuhan mau bilang yang harus dijaga yang utama, yang pertama itu keluarga. Saudara boleh rajin ke gereja, tapi kalau pulang suami istri bertengkar terus, meyujiana. Percuma. Setuju katakan amin? Nah hari ini yang datang bawa suami, bawa istri, coba dilihat. Siapa tahu lupa. Sudah laula lupa gitu kan. Yesus ya. Di sini paling tua umur 25. Katakan amin. Ya, umur itu cuma angka ya. Yang kita baca ini. Kok malah lihat wajahnya saya banyol terus ya. Ayo lihat sini ya. Kalau tidak belajar. Tubuh kita baik Allah Roh Kudus. Kalau ada Roh Allah di dalam kita, mestinya kan ada yang namanya aura kerajaan surga. Jadi jangan pasang wajah miskin. Karena di ruangan ini tidak ada orang miskin. Amin. Di ruangan ini semua anak raja. Amin. Semua wong soge. Coba bilang sama kiri kanan, aku wong soge. Ngomong toh kan nggak bayar sih. Tapi sukacita ndak? Ngomong toh sukacita ndak? Kalau benar-benar diberkati soge, sukacita ndak? Nah, iya. Makanya tiap hari ngomong, ojo ngomong gini terus. Aduh, urip kok cek sorone. Punya Tuhan Yesus kok yo tetap soro setan guyu, Tuhan sedih. Karena Tuhan itu sudah memberkati kita. Amen. Nah, tapi karena kita suka mengeluh, apa yang kita keluhkan dipegang sama setan, dilempar dalam hidup kita. Kalau kita bilang aku miskin, aku susah, iya ama engkau miskin, papa mama miskin, makanya aku juga miskin. Setan bilang bener. Padahal Tuhan bilang apa? Kita semua orang yang dipilih dan diberkati berlimpah. Lo nggak punya uang banyak aja lo lemu-lemu. Itu berarti dipelihara Tuhan, katakan amin. Nah, ada ibu-ibu datang ke saya, Bu Valen tolong doa no Bu, ya apa? Duit lah. Saya kan suka berau. Ya iyalah ibu wis ngerti. Mosok sing ngene iki kurang duit. Iya Bu, uripku susah. Susah kok lemu ya Bu. Sedok mau ngamuk ibu. Lah Bu Valen ibu yo tok. Lho iya lho. Kowe gak ono duwe susah lemu. Nek diberkati, lho dadi opo awakmu? Langsung Saya ndak mau langsung doain. Saya mau bilang gini, kamu makan tempe aja lo jadi daging. Kamu makan tahu aja jadi daging. Yang penting hari ini kamu sehat. Punya uang banyak kalau nggak sehat nggak bisa makan apa-apa. Sehat aja itu sudah puji. Nah, nggak usah banyak keinginan.
dapat lotre 1 miliar di ranjang rumah sakit 1 bulan, ente. Ya Pak ya? Iya. Jadi sekarang mulai lagi ya senyum semua ya. Xiao hihi, xiao cilai gitu ya. Ayo saya ngomong iosan saudara begini ya. Terus lihat kiri kanan. Ya saudara tahu saya cantik karena suka senyum. Ayo. Ayo saya ngomong iosan saudara langsung praktek. Gitu ya. Saya kasih kode ya. Iosan. Lihat kiri kanan. Yang gigi nempel gak ngomong. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yuk kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Percuma saudara datang gondok tetap pulang gondok. Saudara datang dengan beban berat pulang dengan beban berat. Namanya datang ibadah itu meletakkan semua beban di atas mezbah Tuhan. Meletakkan semua ketidakmampuan dan pulang dengan iman percaya. Mosok toh pulang itu datang sudah masalah banyak, pulang tambah banyak masalah karena diseneni pendeta. Ya kan? Hari ini ayo rohnya, jiwanya harus lepas bebas, merdeka. Paling tidak saudara senyum aja itu lega. Kayak saya tadi suruh praktek, aku bukan orang miskin, aku orang kaya, untuk semua wajah alias sumringah. Itu baru ngomong. Coba saudara, ketika kita ngomong, namanya juga lidah orang benar itu penuh kuasa. Kita mencipta di alam roh, itu doa. Setiap apa yang kita ngomong setiap hari itu doa. Jadi kalau anak-anak kalau cuma ini, oh gue lama kayak gede anaknya. Ya, lihat suami mungkin kerjanya kurang pintar. Lo kok goblok sih gak pintar cari duit, selamanya dia tidak akan pernah diberkati karena istrinya menciptakan kutub. Katakan amin. Jadi ayo ibu-ibu nanti pulang ke rumah berdiri depan cermin, bilang begini, saya dari dulu suka lihat di cermin, dari Welek sampai Ayu. Saya sering ngomong gini, Valen, kamu diberkati Tuhan, kamu cantik, kadang sampai nangis loh. Apalagi dulu dari kecil ada yang bilang saya ini meme sipit, terus ada yang panggil saya babi, panggil saya babon karena waktu kecil saya gendut. Ya, wajah keibuan, kaki kesebelasan gitu Nggak ada yang bilang meme cantik, nggak ada. Papa mama saya sampai meninggal juga nggak pernah ngomong May, I love you. Papa sayang mama, nggak pernah ngomong. Papa mama sama saya nggak pernah ngomong sayang. Jadi saya tumbuh dengan kepahitan, dengan banyak akar kepahitan, luka. Saya kenal Yesus usia 19 tahun ketika datang ke Surabaya kuliah. Nah, tapi tidak pernah mimpi jadi pendeta karena saya sekolahnya sarjana ekonomi manajemen. Jadi suruh saya hitung diet cepet saya ya. Nah, saudara ya. Tapi jalan hidup setiap orang sejak dalam kandungan sudah diatur Tuhan. Hari ini saya jadi pendeta, bukan pendekar lagi kayak dulu ya dah. Dulu saya kurang percaya diri karena semua orang di sekeliling saya ngomong negatif. Tapi ketika ikut Yesus, saya tahu Yesus bilang kita ini berharga. Lah kalau dia bilang kita berharga, apakah dia ukur dari isi kantong? Masa Tuhan tiap pagi waktu kita berdoa Tuhan bilang ini, oke, kalau kau mau beri yang terbaik buatku, nanti ke gereja, lu kolektor piro. Ada enggak yang nanya gitu? Yang minta kolektor kita banyak kan manusia. Kalau Tuhan, seperti perempuan janda memberikan cuma 2 peser uang perak, Tuhan sudah bilang dia beri yang terbanyak. Yang lain kasih peti-peti emas, tapi dia beri semua yang ada padanya. Dan uang itu mestinya buat dia makan, tapi karena dia cinta Tuhan, dia beri semuanya. Dan Tuhan memperhitungkan bukan dari jumlahnya, tapi dari hatinya. Setuju katakan amin? Orang Kristen harus ngerti hukum tabur tuai akan berjalan selama-lamanya. Orang yang gak suka nabur gak akan menuai. Orang sing medit ojo mimpi soge. Katakan amin. Orang yang gak pernah memberi jangan selalu berharap untuk diberi. Karena tidak ada taburan berarti tidak ada pohon yang tumbuh. Dan Alkitab berkata orang kikir gak bisa masuk. Jadi senggol kiri kanan katakan ojo kikir maneh. Lagu tiap datang Tuhan kata ya. Nanti nek soro cari orang apa cari pendeta, maaf ya jangan tersinggung. Saya pendeta mengalir sebabnya. Jadi korbannya mencolot mesti akeh sing kena tembak iya. Terus nanti buat temen deh. Jangan dimasuk ke sumur gue ya saudara ya. Kadang kita datang perkumpulan begini, nanti kalau ada orang sudah baik, nah kita ngeluh, aku ini solo loh, belum bayar uang sekolah anakku. Maksudnya apa? Maksudnya apa?
iya Bu Valen, kos-kosanku belum bayar. Nah saya main gelek gini, dan terus lah yang gitu loh Bu Valen, piye kan kita tak doa no kata kayak duit. Jangan ngeluh, karena kalau Tuhan sudah dengar doa seseorang, Tuhan bisa perintahkan siapapun untuk memberi uang buat dia. Amin. Saya percaya itu. Jadi saya nggak mau bilang kalau dia bilang itu pendeta nggak punya kasih, Kristen nggak punya kasih. Kasih itu mendidik, kasih itu mendisiplinkan. Kadang kalau lihat ada orang yang mentalnya seperti ini, jangan sering ditolong, karena dia akan mempermalukan Tuhan. Kemana-mana utang, kemana-mana ngeluh. Dan ditanya, gereja nendi? GPPS Arjuno, weh isin weh. Katakan amin. Saudara berdoa, Tuhan dengar, Tuhan bisa perintahkan siapa saja. Seperti ketika Elia di masa kekeringan, yang Israel itu loh 3 tahun setengah tidak turun hujan, semua tidak bisa makan, tidak bisa minum. Elia setiap hari dikirimi makanan sama Tuhan lewat burung gagak. Dan burung gagak itu bisa megang roti, gigit daging. Nah secara logika, bisa nggak sih burung gagak nyampe ke sana? Ini sebenarnya bukan burung gagak sih, ini burung bangkai itu loh. Bisa nggak nyampe ke Elia? Sementara burung ini juga suka daging, suka roti. Logikanya nggak mungkin nyampe. Tapi karena Alkitab berkata, Tuhan yang memerintahkan burung gagak kasih makan Elia, makanannya nyampe. Amin. Saudara harus ngerti ini. Makanya kenapa kesusahan selalu ada? Karena cuma tahu Tuhan baik. Semua orang bisa tahu Tuhan baik. Nggak usah orang Kristen, orang di luar sana juga tahu Tuhan baik. Tuhan jaga kita, memang Tuhan jaga kita. Tapi kebenarannya kita harus ngerti, orang yang punya iman itu harus benar-benar berjalan bukan dari apa yang dilihat, bukan apa yang terjadi di keadaan, tapi karena dia percaya Allah yang dia sembah itu yang punya segala-galanya. Bahkan memberikan hidupnya buat saudara dan saya, dia mati di kayu salib. Hari ini kalau mati kita punya sorga. Amin. Kalau kita punya sorga, masa di bumi gak dikasih makan? Katakan amin. Amin. Nah nanti kita bicara tentang kemiskinan dikit lagi. Waktu ini kok dimatiin mari ya jamnya ya. Saudara, saya bacakan ya ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa bait Allah? Saya bilang saya. Ngomongnya bangga loh saudara. Siapa bait Allah? Nah saya lanjutkan ya. Dan bahwa roh Allah, R-nya huruf besar di Alkitab, diam di dalam kamu. Roh Allah, kalau R-nya huruf kecil di Alkitab saudara baca, itu roh manusia. Tapi kalau R-nya huruf besar, itu rohnya Tuhan. Ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Saudara bisa bayangkan, saudara pernah lihat orang kerasukan setan? Itu tenaganya kuat loh ya, kalau sudah kerasukan setan. Ini roh Allah yang punya langit dan bumi, berkuasa atas alam maut, yang punya surga, yang punya segala-galanya. Allah yang satu ini, rohnya, dianya ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Coba keren. Bilang keren. Loh iya loh, saya dulu dapat ayat ini ketika suami saya bangkrut. Saya dapat ayat ini ketika saya sakit 7 tahun, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Saya dapat ayat ini ketika anak laki-laki saya meninggal. Itu ujian untuk saya bisa naik mimbar. Itu ujian pengurapan namanya. Dan itu langsung datang dalam 1 tahun semuanya habis. Nah, saya ngerti tentang kisah Ayub. Karena Tuhan bawa saya setiap hari baca Alkitab 20 pasal. Bukan persiapan jadi pendeta. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya butuh iman yang mendobrak keadaan. Karena saya percaya firman Tuhan berkata bahwa aku ini anaknya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menjanjikan keturunan Abraham akan hidup dalam kelimpahan. Saya yang harus dobrak. Dan saya harus taruh di dalam roh saya, menyatu dengan rohnya Tuhan, bahwa aku bukan orang miskin. Sekalipun doa, setan ngomong, alah dulu entah papa mamamu yang miskin, mertuamu yang tidak punya apa-apa, engkaumu yang tidak punya apa-apa. Ya apa kamu bisa punya apa-apa? Nah saya kan punya mulut. Yang punya mulut coba dipegang. Jangan dipakai cuma ngomongin uang terus. Jangan cuma untuk ngomel. Mulut ini pakai untuk saudara ngomong firman dan dalam doa. Akhirnya setiap hari saya tentang, saya tidak berpikir
kepikir kalau ini akan saya ajarkan sebagai pendeta. Karena waktu saya lakukan itu, saya ibu rumah tangga. Saya sedang mendobrak apa yang harus saya dobrak. Saya tipe orang yang tidak pernah cerita kemana-mana. Papa mama tidak tahu sampai meninggal, tidak pernah tahu kita miskin seperti apa. Papa mama saya tidak pernah tahu saya sakit 7 tahun rahim saya sobek, kantong kaki saya bocor. Papa mama saya tidak tahu apa yang terjadi di keluarga saya. Dan mereka cuma tahu dia panggil saya meme dan suami baik-baik saja. Mertua saya juga tidak ngerti. Sampai sekarang dia dengar saya khotbah, kan sudah ada YouTube. Mertua saya baru ketemu saya bilang gini, aku kok ndelok kowe khotbah ngregel atiku. Napa mah? Lho kowe iki loro ya dhisik. Iya. Lah kok gak ngomong-ngomong, engko mama stres, mama sing melok loro. Gitu. Enggak ada gunanya. Ya kan? Saya menentang itu, saudara. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Ketika ada roh Tuhan di dalam kita, ada keperkasaan, ada kekuatan, ada kuasa. Katakan amin. Jadi kalau anak Tuhan melakukan yang ini, ini roh kuda. Amin. Oh, jadi ketemu orang selalu gini, shalom. Apa kabar Pak? Masalah terus ada. Ya apa Pak kabarnya? Masalah terus. Saudara, ketika jumpa banyak orang, ada roh Tuhan di sini. Mestinya itu ada aura kerajaan sorga tuh. Jadi coba dipasang wajah kerajaan sorga. Cek lagi ya, ayo saudara. Ini namanya tanda kemenangan. Tadi kan gini lah. Nah, kita ajari akeh hari ini. Sesuatu yang saudara mungkin tidak pernah diajarkan. Karena tak lihat di sini naik ngajarku tegang kabeh. Ya, saudara, ini tanda kemenangan. Coba saudara gini. Ojo gede-gede kok gak bisa mingkeman ya. Buka biasa. Happy dari hati, happy gini ya. Ayo tace. Ini toko. Saudara mungkin bilang gini, oh foto itu Bu, gitu ya. Ini yang ngajarin malah bukan anak Tuhan loh. Ini orang kaya, terkaya di Hong Kong. Ya, orang terkaya di Hong Kong punya perusahaan, dulu suami saya kerja di sana. Terus anaknya dia yang pegang anak perusahaan yang suami saya kerja. Satu kali kita jumpa di Jakarta, saya ikut, gitu kan. Setiap kali kalau dia sudah naik di altar gitu, di mimbar itu ya, foto sama para ketua, kepala bagian apa gini. Setiap foto, misalnya di bagian foto gini, saya ketemunya di Shanghai. Waktu itu saya libur ke Shanghai dengan tim kantor kan. Terus dia bilang begini, Iolsan gitu ya, atau 1, 2, 3. Bapak itu soal foto begini. Pokoknya sama siapa aja. Terus nanti ganti gaya, gitu kan. Saya ini duduk gitu yang ngeliatin, kok gak pernah dia gini. Kok selalu, saya ini orangnya suka nanya. Saya nanya sama teman, saya bilang, kok itu bapak itu kok selalu kalau foto selalu gini. Itu kenapa? Kok gak pernah diem apa guyu gitu? Kok mesti gitu? Kenapa? Kok itu asik gitu? Nah, dia ngomong, dulu saya juga penasaran. Saya tanya sama dia, terus dia bilang, itu tanda victory, itu tanda kemenangan. Wong soge, masa foto ini? Wah lucu ya kan? Dia bilang itu tanda kemenangan secara psikologi. Itu artinya kamu mau kasih tahu sama dunia, kemenangan itu adalah bagianmu. Bahwa sejak itu nek foto-foto aku niru ini. Ya saya lebih dari pemenang, betul gak sih? Saudara lebih dari pemenang, setuju katakan amin. Kita orang Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita lebih dari pemenang? Dia duitnya lebih banyak, tapi roh Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara nunjuk apa saja, jarimu ini sakti loh. Sudah boleh 1, 2, 3 wes boleh lewat wesan. Wes lewat ya. Jari ini sakti. Dulu saya tidak ngerti. Saya coba ajarkan kuasa. Jadi jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kalau saudara bilang miskin, saya sudah pernah miskin. Ini kayak khotbah ayat yang lainnya ini. Saya kasih kesaksian karena tak khotbah itu kabeh ya, ayo. Nanti kita kembali ke ayat yang tadi aja ya. Nah, saya coba kesaksian buat saudara. Yang namanya naik sepeda motor, pindah rumah, kontrak, besok mau bayar sekolah, nanti bayar kontrakan, itu saya sudah melewatin, berdoa untuk bisa terima mujizat. Oh, suami saya bangkrut, kerja apa saja pintunya ditutup sama Tuhan, gak punya uang sama sekali. Ya, saya pada saat itu Tuhan mulai bawa saya untuk pelayanan mimbar 1 bulan 4 kali.
Setelah itu berapa tahun lagi 8 kali, berapa tahun lagi 12 kali, sekarang tiap bulan 60 kali. Sampai kalau saudara lihat saya itu biasa gini ya biasa saudara ya, 60 kali saudara. Jadi saya tidak mau stres, kenapa? Ketemu macam-macam wajah ya saudara. Nah tapi pada zaman itu saya belajar saudara, serius belajar di kondisi-kondisi seperti itu, belajar menjadi anak kerajaan sorga. Katakan amin. Yang penting itu adalah damai sejahtera. Nah, satu kali kita pergi jalan setelah pelayanan naik sepeda motor. Kadang-kadang naik motor suwi saudara ya. So saya ini bisa ngomong gini karena pernah miskin lama. Coba bilang miskin lama. Tapi jangan kelamaan, ya kan ya. Nah, jangan kelamaan karena ada alkitabiah loh ya. Harus punya uang untuk bisa makan dan memberkati orang. Makanya saudara harus ngerti kuncinya. Mungkin saudara bilang gini, Bu, gak usah ngomong cian lah. Mau di gereja mau ngomong cian, munafik. Saudara lo berdoa setiap hari minta apa sama Tuhan? Ayo, pernah enggak doa gini, Tuhan, bawa hatiku mendekat denganmu. Aku enggak mau yang lain, pokoknya Roh Kudus memenuhiku. Tiap hari cuma Tuhan berkati aku, kekayaan bangsa-bangsa pindah ke dalam tanganku dua. Ayo kan gitu ya. Tapi doa baik. Tapi saudara, iman itu harus termanifestasi 24 jam bersama dengan Roh Kudus. Itu mengandung puasa. Kita jalan naik sepeda motor. Suami saya gini, Meme, iki enak yo, layar saudara. Naik sepeda motor, mau kolektor piro, bensin entek, kadang saudara mogok nuntun saudara sepeda motor. Pendeta ya. Suami saya namanya iki enak yo, layar iki enak. Terus saya gini, larang. Terus koko bilang gini, nanti yo, nek koko diberkati tak ajak mangan. Lah keluarga saya rada gendeng, selalu jawabnya amin. Lah saudara nek ndak gendeng ndak bisa lihat mujizat. Katakan amin. Jadi senggol kiri kanan katakan gendeng oh. Orang Kristen yang ndak gendeng ndak bisa. Ngomong kan gak bayar saya. Saya bilang amin. Sudah toh? 1 minggu. Nah, saya khotbah di satu gereja. Ndak pernah gereja itu ngajak makan. Nggak pernah, penatunya nggak pernah ngajak makan. Tapi hari itu aneh. Tiba-tiba pulang, mereka panggil saya Valen. Karena ini sudah usia tua-tua kan. Ini Cece Koko. Terus gini, Valen, kamu habis ini ada pelayanan di mana lagi? Saya bilang di Manyar jam 12. Ini masih jam 9 kan, ibadah jam 7. Makan yuk. Saya bilang, nggak wis. Nanti nggak nutut. Nutut. Yang paling dekat-dekat sini aja. Nanti paling jam 10 wis buka. Dia bilang gitu. Mau makan apa? Saya bilang, nggak wis. Terserah, tak tanya Koko makan apa. Si Koko gini, terserah Pak, kita ikut. Tiba-tiba dia ngomong gini, layar gelem. Wah, gak pakai 2 kali, gelem. Loyo, sudah minggu lalu dinanti-nanti. Menteri bojomu diberkati. Oh ya lele, saudara ya. Kan harus bayar uang sekolah, apa sudah mikir makan enak lah saudara ya. Harus yang mana utama, bukan perut yang utama, tanggung jawab yang utama. Katakan amin. Nah, akhirnya sudah pergi makan. Sampai di sana ditanya, Valen mau pesan apa? Saudara harus punya mental kerajaan sorga. Nggak boleh aji mumpung, tapi boleh punya mental kerajaan sorga. Saya bilang terserah. Lah ya bener toh? Kan yang harusnya mereka duluan yang pilih. Tapi karena mereka menghormati, nanya terus, Valen mau apa? Tak buka, saya suka ikan tim. Tak cari-cari, lu ikannya kok kerapu macan itu larang. Mau pesen dah, yang pesen dah ya. Terus saya ngomong suami, kerapu macan yo. Suami bilang, hojo larang, isim. Tapi suara hati saya gini, mau ditraktir, dipokso, wiki ae. Iya Pak, kerapu macan. Suami saya bilang gak izin, gak tahu izin aku ya sani. Dia pesen kerapu macan, dia pesen kepiting 3 porsi. Makan sampai goblok, sedang mulai sampai. Saudara, kalau saya mau bicara mukjizat jasmani itu banyak, apalagi cuma kesehatannya. Kesehatan kan tubuhnya Tuhan sih. Roh Tuhan di dalam kita sih. Kalau encok-encok begitu, ya doa sama Tuhan kan. Sakit perut, harus tahu kenapa sakit perut. Kalau tadi makan lombok kebanyakan, joten pendeta. Ya toh, bertobat besok jangan makan pedas lagi. Minum hangat gitu loh. Ini sudah melilit pendeta, loro peteng. Kenapa? Padahal ngerti tadi
tadi siang mangan cabai 50 biji. Padahal ini tubuh ini bait Allah. Terus sakit sini kolesterol, sini nih ada asam urat. Terus datang ke gereja, loro di doa, tumpang tangan sampai 1000 kali. Lo nanti pulang jam 10, mangane kekel, mangane samcan, mangane sego goreng, tambah lemu, asam urat. Datang ke gereja minta tumpang tangan, lah kok enak? Mestinya tubuhnya dijaga. Orang beriman itu hidupnya disiplin. Katakan amin. Orang beriman tahu bahwa tubuh ini punya Tuhan, dijaga. Nggak cuma pusing perut sama nyaman di mulut, tapi apa yang dimakan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Lah orang Kristen sering merasa kurang karena hidup untuk padahal makan sego 1 hari 2 kali. Misal tempe penyet aja, hidup apa mati? Hidup. Lah iya, tapi kan kita mikirnya steak wagyu, udang galah, udang windu, kan gitu ya. Oh, kok dari pagi sampai malam nggak ada di sini firman, nggak ada Tuhan, karena suka buka yang namanya Instagram, panganan tok sing metu. Jadi mikir kapan iso mangan kene, kapan iso mangan kene, kapan iso. Akhirnya bertengkar hanya gara-gara apa? Hilang kiri kanan, kecilkan perutmu. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita kembali ke ayat yang tadi. Setelah itu saya selesai ya. Ojo kamu, saya ngajarkan kebenaran ya, supaya merdeka. Ya, mosok sakit sudah berhenti sakit lagi, sakit berhenti sakit lagi. Jangan, karena tubuh kita bukan sarang penyakit. Tubuh kita yang tempat Roh Kudus. Jadi sarang penyakit karena kita yang tidak jaga. Oh, ini Tuhan izinkan. Nggak usah ngomong Tuhan izinkan. Lihat dari lekuk-lekuk badannya kan ketahuan bukan Tuhan izinkan. Ojo tersinggung aneh. Ya jangan ya saudara. Terus kenapa hatiku ini selalu sedih? Lo ngomonglah sama dia, ngobrol aja. Setengah jam aja. Sudah tahu kenapa orang ini selalu sakit hati dan tidak pernah sukacita. Karena yang keluar dari mulutnya nggak ada yang positif. Selalu ada akar pahit, selalu negatif, selalu nyalahkan orang, selalu ngomongin orang. Akhirnya dia nggak bisa bahagia. Mau doa Tuhan berikan damai sejahteramu. Baru buka mata, lihat tonggo tuku TV, ngomel maneh. TV-nya tambah gede, TV kok cilik terus gini. Sudah gitu di situ TV-nya gepeng, ini kok gede kayak kotak. Saudara ngerti? Makanya Alkitab mengajarkan mengucap syukur dalam segala, karena itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya pendeta. Saya pun harus mengucap syukur apapun yang terjadi. Setuju katakan amin? Ya, kita baca yang sangat terakhir. Habis itu pulang. Tapi kalau saudara mau 1 jam lagi, bisa. Ya, ayat Roma 14 ayat 17, kita kembali ke sana ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan bicara makan minum toh. Ngerti ya saudara ya? Oke. Makanya kenapa anak Tuhan seringkali diajarkan puasa. Puasa, coba bilang puasa. Sekarang udah enggak tren gereja puasa ya. Kalau dulu tren puasa 40 hari, puasa Esther, puasa Daniel. Sekarang sudah tidak tren saudara. Saya setiap tahun ambil puasa Esther karena saya sudah punya janji sama Tuhan. Waktu anak saya meninggal saya belajar jadi Esther itu seperti apa. Berani menghadap kepada raja untuk minta perkenanan raja. Dan percaya bahwa setiap kali kita datang kepada raja, perkenanan itu pasti turun. Kapan kita datang kepada dia? Setiap hari, setiap waktu ada masalah, tidak ada masalah, harus punya waktu doa. Orang Kristen tidak berdoa berarti tidak bernafas. Dan doanya berapa lama Bu Valen? Alkitab berkata tidak sanggupkah kau berjaga-jaga? Jadi setiap hari minimal berapa? Tanya kiri kanan. Kowe bendino doa kira sini. Karena jaluk kenal Tuhan ya. Nonton Netflix iso 6 jam. Nonton drama Korea sampai ndelok opang ganteng. Oh, pareng gantengnya dulu bojone ala botak. Ampun wis ya aja ya. Si bapak-bapak lho waduh mancung-mancung. Lho aja ndelok mancunge Pak, liyatono dijejer telu irunge padha kabeh. Kenapa coba? Dokternya sama ya. Dokternya sama. Jadi bukan makanan minuman tetapi soal kebenaran. Nah, ini paling penting.
Makanya orang Kristen kalau disuruh baca Alkitab tiap hari bukan liturgi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, bahwa firman itu adalah Allah. Tahu isi hati Tuhan dari mana? Bukan bisa dengar suara Tuhan. Alkitab ini hatinya Tuhan. Baca Alkitab, ojo denger YouTube terus. Beda pengalaman pendeta dengan Tuhan mau bicara dengan kita, itu tidak sama. Karena masing-masing orang itu dibawa di jalannya sendiri-sendiri. Ketika baca Alkitab, Tuhan ngobrol sama kita. Tuhan ngomong, ini loh Valen, yang bener ini. Pengalaman pendeta itu, tapi pengalamanmu ini. Alkitab mencatat Tuhan mau menyembuhkan orang buta dengan macam-macam cara. Tidak semua sama, disuruh ke kolam Siloam tenggelam, bangun terus melek. Ada yang dikasih ambil tanah, diludahi, ditemplek. No, ayo saudara. Sudah template no, masih belum juga sama Tuhan. Ditiup lagi, template no lagi 2 kali baru melek. Tuhan punya macam-macam cara. Jadi setiap orang tidak akan sama. Saudara dengar pendeta tuh sorry. Makanya omai kita akan cecek. Tapi kita tidak ngalami. Rugi jadi orang Kristen kalau tidak ngalami kuasa dan mujizat. Katakan amin. Tapi Bu Valen, aku kan wes laula, tidak ada kata laula. Di dalam gereja semua nyencin. Tidak ada yang laula. Jadi bilang sama kiri kanan 25. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Jadi harus ada Roh Kudus supaya kebenaran itu nyata, kita ngerti, ada damai sejahtera, ada sukacita. Setuju katakan amin. Nah, saya kesaksian sangat terakhir lagi boleh nggak? Karena banyak oma-oma ya. Ya oma-oma cok ngomong jian terus lah ya. Oma-oma nggak butuh jian ya oma. Makan 1 hari sekali oma-oma cukup. Karena saya punya mertua tinggal 1 usia 84 tahun ini. Tahun kemarin 83 ya. Mertua saya terkenal tidak pernah marah. Saya juga lihat di sini oma-oma tidak pernah marah. Amin. Wajah itu baik. Coba lihat kiri kanan baik. Saya kenal mertua saya udah 31 tahun dari pacaran sampai nikah. Pacaran 5 tahun, nikah sudah 26 tahun ya. Nah, 31 tahun saya kenal mertua saya dari pacaran, dikenalin pacaran sampai hari ini. Saya belum pernah lihat mama mertua saya marah. Jadi kalau ketemu mama mertua saya itu tetap cantik. Wajahnya rodok londo-londo, cilik ngono. Jadi menantunya semua panggil dia Nyonya Londo. Anaknya laki semua, mantunya wedok semua. Biasanya mantu wedok sama mertua tukaran. Tapi ini aneh, mantu semua cinta mertua. Kenapa? Karena mertuanya api. Jadi mertua-mertua di sini kalau menantumu tidak suka ke rumahmu, pikir ono kena opo. Jangan-jangan baru datang rumah, wes mertuanya menantu tidak mau datang ke rumah ya. Nah, tiba-tiba tahun kemarin waktu anak saya mau nikah, mama mertua jatuh. Laman pakai dingklik, sekarang ngerti dingklik, kursi kecil, naik, mau narik apa gitu loh. Padahal ada anak laki-laki, ini mama mertua saya juga mandiri. 84 sampai hari ini masih buka toko. Makanya oma-oma, opa-opa tidak boleh nganggur. Kalau sudah tidak kerja, bikin kebun di rumah. Kalau tidak bikin kebun, rajin masak supaya tidak tekon. Engkau jalan-jalan murah-murah pipis di tempat gitu. Itu dulu makco saya begitu ya. Tekon nanti nonton di depan TV berita gitu ya. Di sana bapak siaran berita, makco saya gini. Apa kayak ngomong karo sapa lho lucu ngono. Jadi semuanya guyu. Mama ini ya papa mertua saya. Mama ngomong karo sapa? Lah iku lagu lanang itu dulu yang terus ngomong dhewe. Padahal iku TV saudara ya. Karena makco tinggalkan toko dikasih anaknya, dia ndak ke toko. Nah sejak itu mulai pikun. Makanya oma-oma, opa-opa, ayo bikin kebun ya. Rajino jaga putu gak popo, jok ngomel. Paling ndak mengerjakan sesuatu. Apalagi kalau dekat gereja, tiap hari nongol di sini. Tepuk tangan happy, hati gembira, obat ya. Nah, mertua saya jatuh, selangkangannya retak. 83 selangkangan retak toh. Mestinya susah sembuh ya. Orang tua toh. Mertua saya tidak pernah marah, tidak pernah ngomel, tidak pernah mengeluh, tidak pernah nyimpen salahnya orang. Oh apa yang lengkap bikin mertua wih. Tidak kenal firman dulunya, baru bertobat di tahun 96.
96 dia bertobat, anak perempuan satu-satunya meninggal kena ginjal. Itu udah nangis kayak orang gendem. Gusti, Gusti kan di Jawa Tengah. Kalau iso Yesus aku saya sing mati ngono, sampai akhirnya hampir gila. Tapi terus dia nyanyi, terus nyanyi. Ya, oma-opa yang menyanyi. Ojo mengomel. Katakan amin. Nah, dia juga toko jamu, sampai sekarang jualan jamu. Suruh tutup enggak mau, anaknya semua sukses. Tiap bulan anak-anak kirim uang, tapi dia tidak mau tutup toko jamu. Dia bilang apa? Mama tidak mau tidur terus, nanti matinya cepet. Mama tidak mau tidur terus, nanti pikun koyong mak. Mama di toko aja, nanti iso ketemu banyak kan konco-konco. Nah, mama itu ngobrol terus sama orang-orang jadi hidup, ya kan? Waktu dia jatuh, dia nangis telepon kita. Setiap kali dia sakit dia telepon kita. Jadi mama tidak pernah lewatin operasi, opnam itu tidak pernah. Selalu telepon kita. Dan telepon kita, mama jatuh ini nanti Cindy nikah, mama bisa datang enggak? Saya sama anaknya, suami saya ngomong ke mama, iso, ayo mama lawan dengan iman. Ngomong aku sudah sembuh, tidak ada keretakan, semuanya utuh kembali. Lah mama mertua saya ini orang yang rendah hati, sama dengan semua di sini. Katakan amin. Dia diajariku punya kopeng. Dengar dia punya kopeng. Punya apa? Ulangin. Ojo kuping cak kuping daya. Punya kuping. Jadi dengar toh, dengar, dilakukan tiap hari. Mama tumpang tangan sendiri. Pergi dokter ngomong nggak bisa dioperasi karena sudah tua. Jadi dikasih obat. Bayangin obat loh saudara. Masa bisa merekatkan keretakan yang ada di tulang selangkang? Nggak mungkin toh. Tapi nggak pakai lama. 2 bulan kemudian anak saya nikah. Mama itu datang pakai tongkat duduk kursi roda. Habis itu dia pulang. Jadi di sini pun kita doakan terus tiap pagi. Pokoknya saya telepon, Ma doa ya jam 7 itu masih jadwal telepon mama. Ma doa ya, kita doa di sana, amin. Dan tidak pernah ngeluh. Pokoknya dia amin. Terus masih nanya, pasti sembuh ya Me? Tak anggap aku Tuhan Yesus wes. Sembuh Ma, pasti sembuh. Mama percaya. 3 bulan loh saudara, tongkatnya lepas, diperiksa lagi, semuanya beres. Nah, ini ketor masih seneng loh Pak. Di rumah ya. Kalau ya, bayarannya gak tambah kok ya. Guyon aja lagi deh. Ini pendetanya mata Twitter aja ya. Guyon dan guyu saudara ya. Nah, mama mertua saya juga kakinya itu dulu varises gede-gede saudara. Jadi kalau suka pelihara ayam, rumah kampung itu kan panjang-panjang rumah kuno ya, gede gitu ya. Wong anake 5 lanang kabeh rumah panjang gede gitu. Itu di belakang dibuat kebun, pelihara pitik. Saya pinter Jawa karena mertua saya Jawa Tengah. Itu pelihara ayam-ayam gitu. Lah saking gedene dipikir ayam iku cacing ya. Mama aku dikejar ngono. Mau dientuk-entuk gitu kan. Jadi mama nggak pernah wes kasih makan ayamnya karena diuber terus mau ditok gitu kan. Mau dipecah. Akhirnya pergi ke dokter karena gatel juga. Yang pernah varises ya, gatel. Orang kuno itu kan mana baru gendong. Hamil lagi. Iki hamil, iki baru jalan. Iki baru digendong, matang mana kan ngono ya. Jadi terus jaga toko. Jadi varises itu gede-gede saudara ya. Tapi mama mertua saya tidak pernah ngeluh. Gede-gede. Nah satu saat ke dokter ngomong operasi. Namanya orang tua kan selalu takut ya. Operasi apa itu kena bedah gitu mesti takut. Mesti teleponnya ke kita. Karena anak yang suka doa cuma kita. Aja ngomong koko ya. Nah dia telepon kita karena tahu manggilnya pendeta ya. Saya bilang Ma doa. Ya, mama percaya enggak? Saya kasih ayat. Saya sama mama mertua juga kasih ayat. Karena kita dekat. Sedang Ma, Firman bilang orang percaya tumpang tangan orang sakit, orang sakit sembuh. Mama orang percaya toh, percaya Yesus. Nah, gitu mama tumpang tangan dewe loh di Jawa Tengah. Cuma pakai telepon kita di Surabaya. Sekarang mama pegang kaki yang ono varises. Pegang di situ, percaya dengan iman ya, tidak percaya dengan iman doa Meme percuma, panggil saya Meme. Iyo, lah ini, pokoknya iyo aja dulu saudara, karena hati anak kecil kan punya surga, amin. Dia pegang itu, nggak usah pintar gitu, pokok punya iman, dipegang, di sini berdoa. Tuhan, oleh bilur darah Yesus, semua varises mama sudah sembuh, sana amin. Lepaskan api surga, bakal semua varises. Semua kempes tidak jadi operasi dalam
3 hari kempes saudara, sampai hari ini tidak pernah operasi pagi. Nah, saudara harus punya iman kayak mama mertua saya. Tua, tidak usah pinter, tapi percaya. Kadang kan orang tua gini, aku lo goblok, lo Tuhan tidak butuh orang pinter goblok. Yang penting punya iman percaya. Ada roh Tuhan di sini, ketika berdoa, percaya doanya dijawab Tuhan, pasti lihat jawaban. Jadi pulang dari tempat ini, setiap hari harus punya waktu berdoa. Ojo nek punya masalah golek pendeta. Nanti pendeta jadi dukun ya. Katakan amin. Sudah mulai berdoa sendiri. Setuju ya? Iki kok dulu iya aku terpesona bilang sama kiri kanan pendetanya ayu mana? Nah, mudah-mudahan Tuhan Yesus yang panggil berdiri semuanya. Amin saudara. Pulang dari tempat ini sukacita ya. Jadi orang Kristen yang beda. Kalau saudara bilang miskin, saya sudah pernah ngerti. Sakit, ngerti. Saudara lihat saya tertawa, suami saya ada di mobil. Bulan November kemarin suami saya divonis cancer liver. Saya berdoa sama suami dari nangis sampai lihat Tuhan hadir, Tuhan bicara, Tuhan kasih 2 tangan ke saya. Aku sudah menyembuhkan. Saya pegang. Ternyata 3 minggu dari divonis cancer, jujur keluarga rasanya seperti langit runtuh di atas kepala ya. Suami saya itu ganteng wis sak dunia ya. Cari di toko wis gak metu lagi ya. Nah, saudara, saya gemetar dah itu. Waktu itu pertama saya khotbah di doa puasa di atas. Itu pertama-tama saya gentar sekali rasanya, tapi saya belajar untuk mempercaya bahwa Allah itu tabib di atas segala tabib. Ternyata 3 minggu kita MRI yang ketiga, Surabaya, Pepena, Kuala Lumpur, Surabaya. Jadi sekarang pulang pergi masih Kuala Lumpur ya. Sekarang udah check up tok. Saya percaya dia sudah sembuh sempurna. Livernya sudah dikasih liver yang baru. Ya, saudara harus tahu, orang Kristen harus gen. Nah, ayo ngerti sih. Orang Kristen harus rodok gen. Nek gak gendeng gak ono muji. Nah, bilang kiri kanan gendeng. Nah, 3 minggu kita MRI lagi di Indonesia. Terus saya cari dokter. Saya kok gak percaya cancer. Nah, yang ketiga akhirnya dibaca dokter bilang kok nggak ada indikasi cancer ya ini. Saya bilang iya, saya juga nggak percaya cancer. Akhirnya dilihat ternyata pembengkakan darah di liver, namanya hemangioma, tetap tumor jinak dan posisinya besar, dokter nggak bisa operasi dan sebagainya. Jadi panjang waktu, kapan-kapan saya cerita ya, panjang waktu. Akhirnya sekarang riwa-riwi cuma untuk CT scan karena sudah diembolisasi, jadi disumbat saluran darah untuk bisa masuk ke livernya, supaya livernya mengkeret, yang bagus ini nanti tumbuh. Dokter maunya kalau ini sudah tumbuh bagus, ini mengkeret, dioperasi, ini dibuang. Tapi saya sepakat sama keluarga, saya bilang begini, saudara mungkin nunggu, saya nunggu jawaban Tuhan, saya nggak nunggu jawabannya dokter. Saya bilang sama suami saya, lu nggak pengen operasi toh? Nggak usah operasi, bilang sama Tuhan, Tuhan kasih liver yang baru, mau sudah diembolisasi, dokter bilang mau dibuang. Tuhan bisa buat perkara yang buat dokter justru kaget-kaget. Kenapa kok livermu jadi seperti liver bayi? Kita buat mujizat, kita buat dokternya sampai kaget-kaget karena kita punya Allah yang beda dengan semua orang. Allah kita adalah Allah mujizat. Dan sampai hari ini mujizat itu masih ada. Amin. Ya, jadi ketika Bu Valen sekarang lagi ngajar saudara, saya juga sedang terus bergerak dengan iman saya. Karena saya tahu Tuhan hanya pengen kita jadi dewasa. So nanti kalau Tuhan datang, masih adakah iman di dalam kita? Dia tidak akan tanya gini, nih Ujiana, berapa cienmu di bank? Nominalnya berapa? Rumahmu di kawasan apa? Tuhan datang. Tuhan cuma mau lihat ada Yesus nggak di sini. Tulisannya Yesus atau cien, Yesus atau benci, Yesus atau kepahitan. Jadi taruh Yesus di sini. Setuju katakan amin. Yuk malam ini tutup mata semuanya. Sebelum pulang, saya percaya ketika saudara datang, pasti ada hal yang saudara pengen selesai. Yuk masing-masing 1 menit aja, langsung sekarang berdoa. Doa itu tidak mungkin mendustai hasil. Orang yang doa dengan sungguh-sungguh, selama hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka doanya punya kuasa. Dan percaya kalau malam hari ini saudara datang dengan banyak beban, punya masalah, punya sakit, jangan takut untuk ngomong sama Tuhan. Dia Bapa yang baik,
Dia sahabat yang selalu punya telinga untuk dengar kita. Orang-orang di sekeliling kita seringkali tidak mau dengar kita, tapi Tuhan tiap hari nunggu untuk kita bicara sama Dia. Jadi bilang sama Tuhan malam hari ini, apapun masalah persoalan, pulang dari tempat ini semua beban, masalah, kekecewaan, kemarahan, kebencian, kesalahan orang lain, semua pikiran-pikiran yang negatif, semua tuduhan-tuduhan setan yang selalu bilang kita berdosa, makanya ada masalah, berdosa makanya ada masalah, semuanya ditaruh di mezbah Tuhan, tinggalkan di sini. Pulang bawa kebenaran firman. Kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang setiap hari dijaga Tuhan. Bahkan kita belum minta pun Tuhan sudah sediakan. Tuhan pelihara kita, bahkan anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Oleh sebab itu malam hari ini terima kuasa itu, terima kemenangan itu. Pulang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi merasa tidak punya apa-apa, jangan lagi merasa tidak bisa apa-apa. Pulang sebagai anak-anak kerajaan surga. Setiap hari menang 2024, alami berkat yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya